Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang saat ini berada di rumah beserta keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pembelajaran kali ini, yaitu kita melanjutkan materi pada minggu kemarin, yaitu tentang akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang akhlak tercela, yaitu sifat marah. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu sifat fasik. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan melakukan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru berharap agar kalian semuanya dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak melaksanakan sifat fasik. Anak-anakku yang berbahagia, fasik merupakan salah satu akhlak tercela. Fasik dalam artian yaitu meninggalkan ketaatan. Kalau kita meninggalkan ketaatan berarti kita hanya beriman kepada Allah, akan tetapi keimanan itu tidak dibarengi dengan ketakwaan. Kita yakin kepada Allah, yakin dengan adanya Allah, yakin dengan dibuktikan Allah menciptakan alam semesta dan seisinya, yakin adanya para malaikat Allah, yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya, yakin kepada Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah, yakin bahwa kita semuanya akan menghadapi hari kiamat, dan yakin kepada qada dan qadar Allah. Akan tetapi kalau keyakinan itu tidak dibarengi dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah, maka itu yang dimaksud dengan fasik. Artinya rusak. Apanya rusak? Sifat kita yang rusak, perbuatan kita yang rusak. Seperti halnya kereta api tidak berjalan pada relnya. Kalau orang suka melakukan pelanggaran, tidak mau melaksanakan perintah Allah, atau kadang-kadang mengerjakan perintah Allah, kadang-kadang meninggalkan. Ada juga orang yang tidak mau meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Justru larangan Allah dikerjakan dan perintah Allah ditinggalkan. Ini yang dimaksud dengan fasik. Contoh misalnya, perbuatan fasik itu tidak mau sholat, sengaja malas untuk sholat karena capek lah dan sebagainya. Kemudian sengaja tidak berpuasa dengan alasan bahwa tidak mampu, tidak kuat menahan lapar, padahal beriman kepada Allah. Kemudian ada juga orang yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, mampu hartanya, biayanya, mampu fisiknya, tapi karena malas juga aiman dengan uangnya dibawa ke Mekah, itu juga termasuk perbuatan fasik. Ya, perbuatan fasik kepada Allah. Ada juga perbuatan fasik kepada sesama manusianya. Seperti contohnya misalnya berbohong kepada temannya, suka mengadu domba kepada temannya, dan juga suka fitnah, suka membicarakan kejelekan temannya, suka membicarakan kejelekan orang lain, sombong dalam dirinya. Itu termasuk fasik kepada orang lain. Dan juga fasik kepada lingkungan, dan juga fasik kepada makhluk Allah yang lain.
seperti menyiksa binatang dan sebagainya, atau menebang pohon sembarangan dan sebagainya. Itu termasuk perbuatan fasik yang harus kita hindari. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita untuk menghindari fasik, karena fasik tidak pantas untuk dilakukan oleh orang yang beriman. Karena fasik itu merupakan sifat dari orang-orang kafir. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, kenapa fasik itu dilarang untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Karena fasik juga dapat menimbulkan akibat buruk kepada diri kita sendiri, dan juga akan menimbulkan akibat buruk kepada orang lain. Akibat fasik yang kita lakukan seperti fitnah sehingga merugikan orang lain. Akibat fasik yaitu berupa kebohongan merugikan orang lain. Berupa fasik seperti mengadu domba merugikan orang lain. Jadi makanya fasik itu harus kita hindari karena merugikan orang lain dan juga merugikan kepada diri kita sendiri. Dengan kita selalu berbuat fasik, sombong, ya, selalu mengadu domba, maka tidak ada orang yang mau berteman dengan kita. Tidak ada orang yang mau bersama kita. Sehingga kita dikucilkan di masyarakat. Kita akan menjadi sampah masyarakat. Dan banyak ciri-ciri fasik, diantaranya sombong, selalu merasa hebat, selalu merasa lebih dibanding dengan orang lain. Itu ciri-ciri orang yang fasik. Kemudian angkuh, tidak mengakui kesalahannya, selalu merasa benar. Itu ciri-ciri fasik. Kemudian orang fasik juga arogan. Misalnya mendengar berita sesuatu yang tidak jelas kebenarannya, tidak jelas sumbernya, belum dipikir, kemudian langsung arogansi, berbuat yang tidak baik, langsung melakukan hal yang negatif, ngamuk misalnya, marah misalnya, mukul misalnya. Itu salah satu ciri dari sifat fasik. Dan biasanya orang fasik ini tidak patuh dengan aturan. Jadi ketika ada peraturan dimanapun berada, selalu dilanggar. Itu namanya orang yang fasik. Dan ingat, biasanya orang fasik itu suka berbohong. Ya, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah orang fasik. Dan paling yang berbahaya fasik itu memfitnah dan mengadu domba orang lain, sehingga membuat orang lain celaka. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Jadi orang fasik tempatnya adalah di neraka jahanam. Oleh karena itu, anak-anakku yang berbahagia, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, yaitu dengan meninggalkan sifat fasik. Jangan sampai sedikit pun terbesit dalam hati kita, dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita yang dapat menjerumuskan kita ke lembah neraka, ke lembah perbuatan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas fasik ini pantasnya hanya dilakukan oleh setan. Pantasnya hanya dilakukan oleh orang kafir, orang yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang yang beriman, ayo kita barengi iman ini, kita hiasi iman ini, kita lengkapi iman ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu uryanun wa libasut taqwa. Iman itu telanjang dan pakaiannya takwa, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru kita tidak taat kepada Allah sehingga kita digolongkan orang yang fasik. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan petunjuk hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa meninggalkan perbuatan fasik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia
dan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, sampai di sini dulu tentang akhlak tercela fasik, dan kita lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang, yaitu perbuatan sifat tercela berupa pilih kasih. Akhirnya Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.